Bayangkan tengah malam, seseorang mengetuk pintumu, dan wajahnya adalah wajahmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau saudara kembar yang lama hilang datang penuh luka, meminta tolong tapi di balik luka itu, tersembunyi rahasia yang lebih gelap dari kematian? Tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton malam ini, biar kita tahu seberapa banyak yang masih percaya bahwa rahasia keluarga bisa membunuh perlahan, tanpa darah, tanpa senjata. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh kota Jakarta yang masih berdenyut dengan lampu-lampu jalanan. Di lantai 3 sebuah apartemen modern, Mira baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai desainer interior. Di tangannya masih tergenggam pensil dan secangkir kopi dingin yang tak sempat dihabiskan. Ia memandangi hasil desain di layar laptop, lalu menarik napas panjang. Hidupnya tenang, teratur, dan rapi, seperti ruangan yang selalu ia tata dengan sempurna. Tapi malam itu, ketenangan itu akan hancur seketika. Pukul menunjukkan hampir tengah malam ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu apartemennya. Awalnya, Mira mengira hanya ilusi. Hujan di luar cukup keras. Mungkin hanya bunyi angin yang mendorong balkon. Tapi ketika ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan lebih mendesak. Bulir-bulir dingin mulai muncul di tengkuknya. Ia menatap jam digital di dinding. Pukul 23.48. Siapa yang datang di jam seperti ini? Ia melangkah perlahan ke arah pintu, mencoba melihat dari lubang intip. Tapi yang terlihat hanya bayangan samar seseorang yang berdiri diam di depan pintu. Tubuhnya gemetar. Siapa di luar? Tanya Mira pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang mengguyur keras dan sesekali sambaran petir yang memantul di kaca jendela. Ketika akhirnya ia membuka pintu, pemandangan itu membuat darahnya berdesir. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh luka, bibir pecah, rambutnya basah dan acak-acakan, dan wajah itu adalah wajahnya sendiri. Mira tertegun. Tubuhnya kaku. Tenggorokannya serasa tersumbat udara. Siapa? Kamu? Suaranya bergetar. Perempuan itu menatapnya dengan mata merah penuh air mata, lalu terisak lemah. Mira, aku, Maya. Mira hampir tak bisa bernapas. Nama itu, nama yang sudah 10 tahun tidak pernah ia dengar lagi. Maya, saudari kembar yang hilang sejak usia 18 tahun, yang kabarnya menikah dan pergi ke luar negeri bersama suaminya yang kaya. Kini, wanita itu berdiri di depan pintunya, dalam keadaan hancur, seolah baru kabur dari neraka. Mira segera menuntunnya masuk, menutup pintu rapat-rapat. Maya jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dari lengannya yang terbuka, tampak lebam kehijauan dan bekas luka baru di pergelangan tangan. Astaga, siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Mira panik sambil mengambil handuk. Maya tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah lantai. Seakan pikirannya masih tertinggal di tempat yang jauh dan gelap. Ketika akhirnya ia bersuara, suaranya sangat pelan. Aku kabur. Mir, dia mau bunuh aku. Siapa? Rian, suamiku. Nama itu terdengar asing di telinga Mira, tapi nada ketakutan dalam suara Maya membuat dada Mira terasa sesak. Ia menuntunnya ke sofa, lalu membalut luka-lukanya dengan kain bersih. Maya terus menunduk. Tubuhnya sesekali bergetar seperti orang yang menahan trauma berat. Hujan di luar masih mengguyur keras, membuat ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kenapa kau nggak kabur ke polisi? Tanya Mira dengan nada bergetar, separuh marah, separuh iba. Maya menggeleng pelan. Aku sudah coba, tapi mereka nggak percaya. Semua bilang aku hanya stres. Tante Diana terus memberiku obat, katanya untuk menenangkan diri. Tapi setiap kali aku minum, kepalaku berat, pandanganku kabur. Aku bahkan kadang lupa apa yang terjadi kemarin. Aku takut, Mira. Mira menatap wajah kembarannya itu lama, mencoba memahami kepingan-kepingan cerita yang tak utuh. Setiap kata dari mulut Maya terdengar seperti jeritan tanpa suara, penuh trauma, tapi juga misteri. Ada hal yang disembunyikan di balik ketakutan itu, dan Mira merasakannya di naluri terdalamnya. Kenapa kau baru datang sekarang?
10 tahun. Mei. Aku mencarimu kemana-mana. Maya menunduk. Air mata jatuh di pangkuannya. Aku pikir aku bahagia. Mir. Rian baik di awal. Setelah ayahnya meninggal, semuanya berubah. Dia jadi kasar, curiga, posesif. Tante Diana datang tinggal bersama kami dan sejak itu aku tak punya kehidupan sendiri. Dia memukulmu. Maya terisak keras. Setiap kali aku menolak minum obat itu, setiap kali aku bicara soal perceraian. Mira menggenggam tangan Maya erat. Jemari mereka sama, panjang dan halus. Tapi jemari Maya dingin seperti es. Di saat itu, sesuatu dalam diri Mira bangkit. Perasaan campur aduk antara marah, kasihan, dan takut. Ia tak tahu siapa Rian atau Tante Diana, tapi ia tahu satu hal. Tidak ada yang boleh memperlakukan kembarannya seperti ini. Hujan di luar perlahan mereda. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Maya tertidur di sofa. Wajahnya tampak damai untuk pertama kalinya. Mira menatapnya lama, lalu berdiri di depan jendela, memandangi langit yang masih kelabu. Ia merasa malam itu seperti memberi pertanda bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi setelah pintu itu diketuk. Dalam kesunyian itu, pikirannya melayang jauh. Mengapa Maya datang sekarang? Kenapa tidak bertahun-tahun lalu? Siapa Tante Diana sebenarnya? Dan mengapa Maya seolah takut bukan hanya pada suaminya, tapi pada sesuatu yang lebih besar? Mira menatap bayangannya sendiri di kaca jendela, dan untuk sesaat, ia melihat pantulan Maya berdiri di belakangnya. Wajah yang sama, tapi dengan sorot mata penuh rahasia. Saat itu, kilatan petir menerangi ruangan, dan Mira sadar. Malam itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar luka di tubuh seorang wanita. Ia berbalik, menatap Maya yang tertidur, lalu berbisik pelan. Tenanglah, Mei. Aku di sini sekarang. Siapapun yang sudah menyakitimu, akan kubuat menyesal. Namun dalam keheningan itu, di antara bunyi detak jam dan hujan yang mulai reda, Mira tak menyadari satu hal. Dari balik pintu apartemennya yang tertutup, ada bayangan seseorang yang berdiri lama di koridor. Mengawasi. Menunggu. Dan malam itu, kisah dua wajah yang sama persis, dengan dua kehidupan yang saling bertukar nasib, pun resmi dimulai. Matahari pagi menembus tirai jendela, tapi suasana di apartemen Mira masih kelam. Bau antiseptik dari kotak P3K bercampur dengan aroma kopi yang dingin di meja. Maya masih terbaring di sofa, wajahnya pucat, sesekali menggeliat seperti orang yang baru terlepas dari mimpi buruk. Mira duduk di kursi seberang, menatapnya dalam diam. Matanya bengkak karena begadang, tapi bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang menumpuk. Ketika Maya mulai membuka mata, pandangannya kosong. Butuh beberapa detik sampai ia sadar di mana dirinya berada. Aku di mana? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Kau aman di sini, jawab Mira pelan. Kau di rumahku. Tidak ada yang akan menyakitimu. Maya menarik napas panjang. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya gemetar. Mira segera menahan bahunya, menyodorkan segelas air hangat. Tangan Maya bergetar saat mengambilnya. Sebagian air tumpah ke selimut. Hening panjang mengisi ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak seirama dengan dada Mira yang penuh pertanyaan. Aku nggak habis pikir, Mei. Suara Mira pelan tapi berat. Kau menikah dengan orang kaya. Hidupmu katanya bahagia. Lalu sekarang kau datang seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Maya menatap kosong ke arah dinding. Tatapannya jauh, seakan sedang memutar kembali masa lalu yang ingin ia lupakan. Aku pikir begitu juga. Mir, aku pikir aku akan bahagia. Bibirnya bergetar. Air mata mulai menetes. Rian dulu baik. Sangat baik. Dia perhatian, sopan, sabar. Tapi semuanya berubah waktu ayahnya meninggal. Mira mencondongkan tubuh. Suaranya penuh tanya. Berubah bagaimana? Dia mulai sering bicara soal perusahaan, tentang warisan, tentang saham. Aku nggak mengerti urusan bisnis. Tapi dia mulai kasar setiap kali aku menanyakan hal-hal kecil.
Seolah aku ini pengganggu. Padahal aku cuma ingin tahu kenapa dia selalu murung. Maya berhenti sejenak, menggenggam ujung selimutnya erat-erat. Lalu datanglah Tante Diana, adik dari ibunya Rian. Dia bilang mau menemaniku karena aku terlalu sering pingsan. Dia datang membawa kotak obat, katanya herbal penenang. Aku percaya, Mir. Aku percaya karena aku pikir dia tulus. Tapi setiap kali aku minum, pikiranku kabur. Aku seperti bukan diriku sendiri. Aku mulai lupa hal-hal kecil. Aku sering ketakutan tanpa sebab. Dan setiap kali aku mulai protes, mereka bilang aku stres gila. Air mata jatuh satu persatu. Mira mendengarnya dengan napas berat. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk batinnya. Mereka ingin aku percaya bahwa aku sakit jiwa, lanjut Maya lirih. Padahal akulah yang disakiti. Mira bangkit. Berjalan ke dapur hanya untuk menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menyalakan kompor untuk membuat teh. Tapi pikirannya berputar cepat. Semua ini terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan Rian dan Tante Diana. Ia kembali membawa 2 cangkir teh hangat. Kau masih punya obat itu? Maya menggeleng. Aku buang sebagian sebelum kabur. Tapi mereka pasti punya cadangan. Tante Diana selalu menyimpannya di lemari kamar. Obat herbal penenang. Gumam Mira. Kau tahu isinya apa? Maya menatap kosong. Tidak. Tapi setiap kali aku menolak minum, Rian marah. Dia bilang kalau aku tidak meminumnya, aku akan kembali mengamuk. Aku bahkan tidak pernah mengamuk, Mir. Tapi entah kenapa, aku mulai percaya ucapan mereka. Hening lagi. Hujan tadi malam sudah berhenti. Tapi udara pagi terasa berat, menekan dada. Mira menggenggam tangan Maya. Kau nggak boleh kembali ke sana. Mereka berbahaya. Maya tersenyum pahit. Tapi aku juga nggak bisa pergi jauh. Aku masih terikat secara hukum. Dan sebentar lagi akan ada pembacaan surat wasiat ayah Rian. Mereka pasti mencariku. Kata-kata itu membuat Mira tertegun. Wasiat? Iya, jawab Maya pelan. Rian jadi aneh sejak ayahnya meninggal. Dia tidak pernah bicara padaku, tapi aku dengar dari pembantu. Ayahnya meninggalkan surat wasiat yang belum dibacakan. Sejak saat itu, Rian seperti orang lain, dingin, curiga, dan mudah meledak. Mira menatap Maya lama. Ada sesuatu yang jelas mengganggu pikirannya. Kau curiga warisan itu ada hubungannya denganmu? Maya ragu menjawab. Aku nggak tahu. Tapi Rian bilang, aku hanya perlu diam sampai semuanya selesai. Dan setiap kali aku tanya, dia cuma bilang, kau akan tahu saat waktunya tiba. Mira mengusap pelipisnya. Semua terasa seperti teka-teki gelap yang belum lengkap. Ia menatap wajah kembarannya. Dan hatinya mencubit keras. Betapa rapuhnya Maya kini. Tapi di balik kelemahan itu, ada sinar kecil di matanya. Ketakutan bercampur tekad untuk bertahan hidup. Mei, ujar Mira lembut. Kau nggak sendiri lagi. Aku janji, apapun yang mereka lakukan padamu, akan kubongkar satu persatu. Maya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya tersenyum, meski lemah. Aku takut, Mir. Aku takut mereka tahu aku kabur. Aku takut mereka datang ke sini. Mira menatap tajam ke arah pintu apartemen, seolah siap menghadapi siapapun yang berani mendekat. Kalau mereka datang, suaranya tegas, mereka akan berhadapan denganku. Namun di dalam hatinya, Mira tahu masalah ini lebih besar dari sekadar urusan rumah tangga. Ini bukan hanya tentang kekerasan, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan dan rahasia keluarga. Matahari mulai meninggi, tapi rasa dingin di hati Mira tak juga hilang. Ia menatap Maya yang kembali tertidur karena lelah. Lalu memandangi wajah yang begitu mirip dengannya itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah sedang melihat masa depan dirinya sendiri, jika saja ia tak pernah melawan. Dan di tengah keheningan itu, Mira bersumpah dalam hati. Jika selama ini Maya hidup dalam ketakutan, maka mulai hari ini, ketakutan itu akan berbalik arah.
ke arah mereka yang membuatnya menderita. Pagi itu udara terasa berat. Sinar matahari menembus tirai, menyoroti ruangan yang masih kacau dengan sisa semalam. Handuk basah, cangkir teh yang belum dicuci, dan pakaian Maya yang tergantung di kursi. Mira berdiri di depan jendela, memandangi jalanan yang mulai ramai. Di pikirannya, suara Maya terus bergaung, tentang Rian, tentang obat penenang, tentang pembacaan wasiat yang misterius. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum menemukan bentuknya. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca. Mata itu, wajah itu, semuanya sama seperti Maya. Kembar identik yang dulu tak terpisahkan, kini berdiri di dua dunia yang berbeda. Satu dunia penuh cahaya, satu lagi tenggelam dalam gelap. Tapi pagi itu, di tengah ketakutan yang belum reda, Mira merasakan sesuatu menggelitik nalurinya. Sebuah dorongan aneh, seperti panggilan untuk bertindak. Ia berbalik. Maya masih tertidur di sofa. Napasnya berat tapi lebih tenang. Mira mendekat, memperhatikan wajah itu. Wajah yang dulu hanya dilihatnya di cermin, kini tampak lelah, penuh luka. Tapi di balik luka itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahasia besar yang belum diungkap. Dan entah mengapa, Mira merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan masuk ke dalam dunia Maya sendiri. Ia menatap foto kecil di meja, foto mereka berdua sewaktu kecil. Dua gadis dengan senyum yang sama, rambut kepang kembar, tangan saling menggenggam. Mira menyentuh foto itu pelan dan berbisik. Kau nggak akan sendirian lagi, Mei. Kali ini aku yang akan melindungimu. Namun ide yang muncul di kepalanya begitu gila bahkan bagi dirinya sendiri. Menyamar sebagai Maya. Masuk ke rumah yang penuh bahaya itu. Berhadapan dengan Rian dan Tante Diana. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Maya jelas tak sanggup kembali. Dan waktu terus berjalan. Rapat pembacaan wasiat bisa terjadi kapan saja. Mira mengambil napas panjang, lalu mulai menyiapkan rencananya. Ia membuka lemari, mengeluarkan pakaian sederhana milik Maya yang masih tersisa sejak dulu. Gaun polos warna krem, sedikit lusuh, tapi pas di tubuhnya. Ia melepas perhiasan mahalnya, mengganti riasan wajahnya dengan bedak tipis, membiarkan rambutnya terurai tanpa disisir rapi. Dalam pantulan cermin, Mira hampir tak bisa mengenali dirinya. Ia bukan lagi wanita modern dan percaya diri yang dikenal rekan-rekannya di kantor. Ia kini Maya, rapuh, lemah, dan terjebak dalam ketakutan. Beberapa menit kemudian, Maya terbangun. Ia terkejut melihat Mira berdiri di depannya dengan pakaian itu. Mir, apa yang kau lakukan? Mira menatapnya dengan tenang. Aku akan pergi ke rumahmu. Wajah Maya langsung pucat. Tidak, jangan. Kau nggak tahu siapa mereka. Rian itu. Dia bukan cuma kasar. Dia licik. Dia selalu tahu kalau ada yang mencoba melawannya. Mira menggeleng. Justru karena itu aku harus ke sana. Aku harus tahu apa yang dia sembunyikan. Aku bisa berpura-pura jadi dirimu. Mei, kita sama persis. Tak akan ada yang curiga. Maya menatapnya lama, antara marah dan takut. Kau pikir ini permainan? Mereka bisa membunuhmu, Mir. Kalau aku diam, mereka akan terus menyiksamu. Jawab Mira dengan suara pelan tapi tegas. Aku nggak tahan melihatmu begini. Aku nggak akan tinggal diam. Maya menggigit bibirnya. Air mata jatuh tanpa suara. Aku nggak mau kehilanganmu juga, Mir. Aku udah kehilangan cukup banyak. Mira duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kau nggak akan kehilangan siapapun. Kita cuma tukar tempat sebentar. Aku akan hati-hati. Kau tinggal di tempat aman, di rumah Rina. Aku butuh waktu hanya beberapa hari. Setelah itu, semuanya akan berakhir. Maya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu tak bisa menghentikan tekad saudarinya. Mira bukan tipe yang mundur ketika sudah memutuskan sesuatu. Tapi rasa takut tetap menghantui. Ia tahu apa yang menunggu di rumah itu. Tatapan dingin Rian, senyum sinis Tante Diana, bau obat yang memabukkan di setiap ruangan. Semua itu bukan sekadar kenangan buruk,
tapi trauma yang masih menempel di kulitnya. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku kalau sesuatu terjadi padamu, bisik Maya akhirnya. Mira tersenyum tipis. Aku juga nggak akan memaafkan diriku kalau sesuatu terjadi padamu dan aku hanya diam. Setelah hening beberapa lama, Maya mengangguk lemah. Baiklah, tapi janji satu hal, Mir, kalau keadaan jadi terlalu berbahaya, kau harus pergi. Jangan nekat. Mira mengangguk. Aku janji. Tapi di dalam hatinya, ia tahu janji itu mungkin tak akan bisa ditepati. Ia lalu membuka tas kecil, mengisinya dengan ponsel, dompet, dan beberapa alat kecil yang biasa ia gunakan untuk bekerja, kamera mini dan flash disk kosong. Aku nggak tahu apa yang akan kutemukan di sana, gumamnya. Tapi aku akan pastikan semua bukti bisa kubawa pulang. Maya memperhatikannya dari jauh. Matanya tak lepas dari sosok yang kini benar-benar mirip dirinya sendiri. Mir. Suaranya bergetar. Berhati-hatilah. Mereka bukan manusia biasa. Mira berhenti sejenak di ambang pintu, menatap Maya dengan tatapan teduh namun tajam. Tenang saja. Aku akan jadi bayanganmu. Dan kali ini, bayanganmu yang akan melawan. Ketika pintu tertutup, Maya duduk lemas di sofa. Ia menatap bayangan dirinya yang baru saja pergi. Perasaan aneh menyelimuti hatinya. Antara takut dan lega. Antara kehilangan dan harapan. Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi titik balik hidup mereka berdua. Keputusan yang akan membuka pintu menuju rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik rumah mewah suaminya. Sementara itu, di dalam lift yang menuruni lantai apartemen, Mira menggenggam erat ponselnya. Jantungnya berdetak cepat. Tapi pikirannya jernih. Di cermin lift, wajahnya terlihat sempurna sebagai Maya. Namun di balik mata yang tampak lembut itu, ada bara yang menyala, api kecil dari amarah dan keberanian yang tumbuh diam-diam semalam. Ia menatap dirinya sendiri dan berbisik. Mulai sekarang, aku bukan Mira. Aku Maya. Dan mereka akan membayar semuanya. Dan begitu pintu lift terbuka, langkah kaki Mira memasuki babak baru yang tak akan bisa ia mundurkan lagi. Dunia yang akan menguji batas keberanian, cinta, dan pengorbanannya, dengan harga yang bahkan belum ia tahu seberapa besar. Mobil yang disewa Mira berhenti di depan gerbang besi tinggi dengan papan nama kecil bertuliskan, Rian Hardiman Residence. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana kecil, halaman luas, taman rapi, dan dinding putih berlapis marmer. Tapi begitu Mira turun dan menatap bangunan itu dari dekat, hawa dingin menyergap. Entah kenapa, rumah itu tidak terasa seperti tempat tinggal manusia. Terlalu sunyi, terlalu steril, seolah setiap jengkalnya menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Ia berdiri sejenak di depan pagar, menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya. Aku Maya, bisiknya pada diri sendiri. Aku bukan Mira. Ia harus benar-benar meyakinkan pikirannya sebelum melangkah. Gerbang terbuka otomatis, seperti sudah menunggu. Mira menatap ke arah kamera di atas pagar. Sepertinya ada seseorang di dalam yang sudah memperhatikannya sejak tadi. Begitu ia melangkah masuk ke halaman, pintu utama terbuka perlahan. Dari sana muncul sosok wanita berusia sekitar 50 tahun. Tubuh ramping dengan pakaian rapi dan perhiasan emas mencolok. Rambutnya disanggul ketat. Bibirnya merah darah. Ia tersenyum, tapi matanya tidak ramah sama sekali. Maya sayang. Suaranya lembut, tapi tajam seperti pisau yang dibungkus sutra. Kau akhirnya pulang juga. Mira menunduk pelan, mencoba berakting seperti Maya yang rapuh. Iya, Tante. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Tante Diana mendekat, mengelus bahu Mira dengan sentuhan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tentu saja. Tapi Rian sangat khawatir. Sayang, kau tahu dia hanya ingin yang terbaik untukmu. Nada bicaranya manis, tapi di balik kata-katanya, ada ancaman yang terselubung. Mira menelan ludah. Ia tahu, satu kata yang salah bisa membongkar penyamarannya. Saat melangkah ke dalam rumah, Mira segera mencium aroma tajam yang tidak asing. Obat-obatan. Bau khas dari bahan kimia dan alkohol.
Ruang tamu dipenuhi barang-barang mewah. Sofa beludru, vas kristal, lukisan besar bergambar wajah Rian dan ayahnya, Pak Hardiman. Tapi di balik kemegahan itu, atmosfernya dingin dan menekan. Tak ada kehangatan rumah. Tak ada tanda kehidupan. Semua terlalu sempurna, dan justru karena itulah, terasa menakutkan. Tante Diana membimbingnya duduk di sofa. Minum ini dulu, ya? Kau pasti lelah. Ia menuangkan segelas jus berwarna hijau muda dari teko kristal. Mira menatap gelas itu lama. Bau herbalnya aneh, tidak seperti jus sayuran biasa. Hidungnya langsung menangkap aroma jamu bercampur zat kimia ringan. Ia ingat cerita Maya tentang obat penenang yang selalu diberikan tante itu. Dengan hati-hati, Mira berpura-pura menggenggam gelas itu dengan tangan gemetar. Lalu pura-pura tersentak hingga isinya tumpah ke lantai. Aduh, maaf tante, tanganku nggak sengaja, ujarnya lirih. Tante Diana menatapnya tajam sejenak. Lalu tersenyum dingin. Tidak apa-apa, sayang. Kau memang belum stabil. Tapi nanti tante buatkan lagi, ya? Kau harus tenang supaya Rian gak khawatir. Mira mengangguk patuh. Meski di dalam dadanya ia ingin berteriak. Ia bisa merasakan permainan licik itu. Membuat korban tampak sakit, agar mudah dikendalikan. Semua dijalankan dengan halus, seolah penuh kasih. Padahal sebenarnya bentuk manipulasi yang mematikan. Langkah berat terdengar dari tangga. Seorang pria turun perlahan. Rian. Wajahnya tampan, tapi dingin. Ia mengenakan kemeja putih rapi. Tangan kirinya memegang cangkir kopi. Tatapan matanya tajam, penuh perhitungan. Maya. Suaranya datar. Akhirnya kau sadar juga untuk pulang. Mira menunduk. Menahan diri agar napasnya tidak terburu-buru. Maafkan aku hanya ingin sendiri dulu. Rian mendekat, menatap wajahnya lama. Kau tahu berapa banyak masalah yang kau buat? Semua orang bilang kau kabur. Aku harus menutupi aib ini di depan direksi perusahaan. Nada suaranya mulai meninggi, tapi Tante Diana cepat-cepat menenangkannya. Sudahlah, Rian, istrimu baru pulang. Jangan dibentak dulu. Biar dia minum jusnya nanti, setelah makan. Mira berpura-pura tertekan, menunduk tanpa kata. Namun dari sudut matanya, ia memperhatikan ekspresi Rian dan tante itu. Mereka berdua tidak tampak seperti keluarga yang berduka atau khawatir. Mereka seperti dua aktor yang memainkan peran di atas panggung, menyembunyikan sesuatu yang besar di balik naskah mereka. Setelah beberapa saat, Rian berbalik dan berkata, "Besok ada rapat penting. Aku tidak ingin kau bicara hal-hal aneh di depan siapapun." "Mengerti." Mira mengangguk lemah. "Kalau kau lupa caranya bersikap, Tante Diana akan membantumu mengingatnya." Tambahnya sinis sebelum berlalu ke ruang kerja di lantai atas. Begitu langkah Rian menghilang, suasana berubah. Tante Diana menatap Mira tajam. "Kau seharusnya berterima kasih, Maya. Tanpa Rian, kau sudah lama tak punya tempat tinggal. Jadi berhentilah membuat masalah." Kalimat itu terdengar seperti peringatan keras. Mira hanya bisa menunduk, menahan gejolak di dada. Tapi pikirannya bekerja cepat. Ia kini tahu satu hal, di rumah ini, semua yang tampak normal hanyalah topeng. Sore menjelang, dan rumah mulai sepi. Tante Diana masuk ke kamarnya. Rian terkunci di ruang kerja. Inilah momen pertama Mira bisa bernapas lega. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong rumah itu, memperhatikan setiap detail. Dinding, lemari, hingga kamera kecil yang terpasang di sudut langit-langit. Ia berhenti di depan pintu ruang makan, di mana meja panjang penuh sisa makanan. Di atas meja, ia melihat sebuah botol kecil tanpa label, masih berisi cairan bening. Ia membuka tutupnya perlahan dan mencium aromanya. Sama seperti jus tadi, bau yang membuat perutnya mual. Mira menatap botol itu lama, lalu bergumam pelan. "Jadi ini caramu, Tante." Ia tahu ia harus berhati-hati. Satu langkah salah, maka dirinya yang dianggap Maya akan menjadi korban berikutnya. Malam mulai turun. Di luar, suara jangkrik terdengar samar,
Sementara di dalam rumah, hanya ada denting jam yang memecah keheningan. Mira duduk di ranjang kamar utama, kamar yang dulunya milik Maya. Ia menatap cermin besar di hadapannya, melihat refleksi diri yang tampak asing. Wajah yang sama, tapi kini penuh beban yang bukan miliknya. Ia menyentuh kaca itu pelan, seolah ingin menembusnya. "Mei, aku sudah di sini," bisiknya. "Dan aku janji, mereka nggak akan menyakitimu lagi." Namun di luar kamar, dari balik lorong gelap, sepasang mata sedang memperhatikan melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Tatapan tajam itu mengikuti setiap gerakan Mira, menelusuri setiap napasnya. Rumah itu memang mewah, tapi seperti kata Maya, di dalamnya ada racun yang tak berwujud. Racun yang bukan hanya di dalam minuman, tapi juga di dalam niat manusia. Malam itu udara di rumah terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berembus lembut melewati sela-sela jendela besar, membuat tirai berayun pelan. Tapi yang paling membuat Mira sulit bernapas bukanlah udara malam, melainkan rasa tegang yang terus menghimpit dadanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berada di wilayah musuh, di rumah yang bukan miliknya, dikelilingi mata yang tak terlihat. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajah yang kini sepenuhnya milik Maya. Mata itu sayu, bibir pucat, dan raut takut. Semua ia perankan dengan sempurna. Tapi di balik itu, otaknya bekerja cepat. Ada sesuatu yang harus ia temukan malam ini. Sesuatu yang bisa membuka kebenaran di balik semua kebohongan di rumah ini. Suara langkah kaki terdengar di koridor. Mira buru-buru duduk di tepi ranjang, menunduk seolah ketakutan. Tante Diana masuk, membawa segelas susu hangat. "Kau belum tidur, sayang?" Suaranya lembut tapi nadanya tak tulus. Mira tersenyum tipis. "Sedikit susah tidur, Tante." "Wajar, kau belum sepenuhnya pulih," jawabnya sambil menaruh gelas itu di meja samping ranjang. "Minumlah. Setelah itu tidur. Ya, besok akan jadi hari yang panjang." Mira menatap gelas itu. Susu berwarna putih biasa, tapi ada aroma samar herbal di dalamnya. Aroma yang sama dengan jus penenang siang tadi. Ia pura-pura mengangguk. "Iya, Tante. Terima kasih." Begitu Tante Diana keluar, Mira menatap pintu hingga suara langkahnya benar-benar menghilang. Ia mendekatkan hidung ke gelas dan mencium lagi. Aroma itu lebih tajam. Ia yakin di dalamnya ada campuran obat penenang. Dengan cepat, ia menuangkan isi gelas itu ke pot bunga di sudut kamar. Setelah memastikan situasi aman, Mira mengenakan sandal rumah dan keluar perlahan. Lorong gelap hanya diterangi lampu dinding kecil berwarna kuning. Setiap langkah terasa menegangkan. Lantai kayu tua sesekali berderit di bawah kakinya. Ia tahu Tante Diana tidur di kamar sebelah timur rumah, tempat yang kemungkinan besar menjadi sarang semua rahasia. Ia berjalan mendekat, menahan napas setiap kali terdengar suara angin di luar. Ketika sampai di depan kamar itu, ia mencoba memutar knopnya perlahan. Terkunci. Ia menatap sekeliling, dan menemukan kunci cadangan tergantung di bingkai lukisan kecil di dekat pintu. Mungkin kebiasaan lama yang tak terpikir oleh pemilik rumah. Mira tersenyum tipis, sedikit keberuntungan di tengah bahaya. Begitu pintu terbuka, aroma obat-obatan langsung menyergap hidungnya. Kamar itu bukan kamar tidur biasa. Lebih mirip ruang kecil untuk mencampur racikan. Di meja rias, botol-botol kecil tersusun rapi, cairan bening, bubuk putih, beberapa dengan label apotek. Di sisi kiri, ada laci besar yang terkunci. Mira menariknya perlahan, mencoba membukanya dengan penjepit rambut. Butuh waktu beberapa menit sampai terdengar suara. Klik, pelan. Dan di sanalah ia menemukannya. Sekotak penuh obat dengan nama Maya R. Beberapa di antaranya berlabel antipsikotik, sedatif, dan neuroleptik. Mira menatap daftar resep yang terselip di bawahnya. Semua ditandatangani oleh dokter yang sama, tapi tanda tangannya tampak berbeda di setiap lembar. Ia langsung tahu, ini palsu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Jadi inilah yang membuat Maya kehilangan kesadaran selama ini. Bukan karena gangguan mental,
Tapi karena mereka memang ingin membuatnya tampak gila di mata orang lain. Ia segera memotret setiap lembar dengan ponselnya, dari label botol, tanggal resep, hingga tanda tangan dokter. Tapi saat ia hampir menutup laci, matanya menangkap sesuatu yang lain, sebuah amplop coklat tua di bawah tumpukan botol. Di depannya tertulis huruf besar, "Privat hanya untuk R." Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada salinan laporan medis yang disusun untuk keperluan hukum, lengkap dengan catatan dokter palsu yang menyatakan bahwa Maya menunjukkan gejala gangguan delusi dan paranoia. Tanda tangan dokter itu sama dengan yang di resep tadi. Mira memotret semuanya. Tapi sebelum sempat menyimpan ponselnya, ia mendengar langkah kaki mendekat. Suara hak sepatu beradu dengan lantai. Ia buru-buru menutup laci, mematikan lampu kecil di meja, lalu bersembunyi di balik lemari. Pintu kamar terbuka. "Maya?" Suara Tante Diana. Mira menahan napas. Dari celah kecil di lemari, ia bisa melihat wanita itu masuk dengan senter kecil, menatap sekeliling. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Tante Diana menghela napas pelan dan pergi, menutup pintu. Mira baru berani keluar setelah suara langkah itu benar-benar hilang. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia memegang dadanya yang berdebar, lalu kembali ke kamarnya secepat mungkin. Di kamar, ia duduk di lantai sambil menatap foto-foto hasil jepretannya. "Mei, mereka berusaha membuatmu terlihat gila," bisiknya pelan. "Tapi sekarang aku tahu cara melawan." Namun satu misteri masih belum terpecahkan, ruang kerja Rian. Semua dokumen penting pasti ada di sana. Tapi pintu ruang itu selalu terkunci dengan sistem kode digital. Tak ada kunci, tak ada sidik jari. Mira berdiri, menatap ke arah tangga yang menuju lantai 2. Dari bawah, ia bisa melihat cahaya redup dari celah pintu ruang kerja Rian. Ia tahu pria itu masih di dalam. Lalu ide muncul begitu saja, berani dan berisiko, tapi satu-satunya cara. Ia harus mengetahui kode itu malam ini juga. Mira mengambil botol sirup merah dari dapur, lalu berjalan ke lantai 2 dengan langkah gemetar. Setiap anak tangga terasa seperti menguji keberaniannya. Begitu sampai di depan ruang kerja, ia mengetuk pelan. Rian membuka pintu sedikit. Wajahnya tampak jengkel. "Apa lagi?" Mira menunduk, berakting kiku. "Maaf. Aku cuma mau minta maaf karena menumpahkan jus tadi. Aku janji nggak akan mengulanginya." Rian mendengus. "Sudahlah. Jangan ganggu aku." Ia hendak menutup pintu. Dan di saat itu, Mira berpura-pura tersandung dan menumpahkan sirup merah ke arah panel kode di dinding. Rian langsung memaki. "Dasar ceroboh. Kau lihat ini? Ini bisa rusak." Mira gemetar pura-pura takut. "Maaf. Aku nggak sengaja." "Diam," bentak Rian. Ia langsung menekan beberapa tombol untuk membuka sistem keamanan dan memeriksa apakah masih berfungsi. Mira menunduk, tapi matanya mengamati jari-jari itu dengan tajam. 812205. "Masuk ke kamar sekarang," perintah Rian dingin. Mira menunduk dan berjalan menjauh, tapi di balik wajahnya yang tampak takut, bibirnya perlahan tersenyum. Ia sudah mendapatkan kunci menuju ruang paling gelap di rumah itu. Malam itu ia berbaring di ranjang dengan mata terbuka. Di luar, langit kembali gelap, hujan turun perlahan. Di kepalanya, satu kalimat terus terulang seperti mantra, bukan doa, tapi tekad. "Mei, aku sudah mulai menemukan kebenaranmu. Dan besok malam giliran mereka yang akan kehilangan tidur." Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Mira membuka matanya. Cahaya tipis dari jendela menembus tirai kamar, menggambar bayangan lembut di lantai. Ia duduk perlahan. Tubuhnya masih tegang setelah semalam nyaris ketahuan saat menyelinap di kamar Tante Diana. Tapi ketegangan itu kini berubah menjadi dorongan kuat. Ia telah memegang potongan kunci dari misteri besar ini. 6 angka yang sederhana, tapi mungkin bisa membuka seluruh rahasia keluarga Hardiman. 812.205. Suara hujan ringan masih terdengar di luar. Mira menatap ponselnya yang disembunyikan di bawah bantal. Di sana tersimpan foto-foto bukti, botol obat, resep palsu,
hingga laporan medis yang dipalsukan. Ia tahu semuanya akan percuma tanpa bukti yang lebih kuat. Dokumen resmi yang bisa menjelaskan kenapa Rian dan Tante Diana begitu terobsesi mengendalikan Maya. Dan satu-satunya tempat yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah ruang kerja Rian di lantai 2. Ia bangkit, mengganti pakaiannya dengan daster polos berwarna lembut milik Maya. Ia ingin terlihat lemah, agar tak menimbulkan kecurigaan jika ketahuan berjalan-jalan pagi. Tapi di balik pakaian sederhana itu, Mira menyembunyikan ponsel di balik saku dalam, dan di kepalanya, ia sudah menyiapkan langkah-langkahnya dengan detail. Tangannya bergetar sedikit saat menyentuh gagang pintu. Sekali ini saja, bisiknya pada diri sendiri. Sekali ini, semuanya harus berakhir. Lorong rumah masih sepi. Lampu dinding belum dinyalakan. Suara langkahnya menapak pelan di lantai kayu yang dingin. Ia menoleh ke kanan. Kamar Tante Diana tertutup rapat. Ke kiri, suara napas berat dari ruang Rian menandakan ia masih tidur di sofa bawah. Inilah waktunya. Dengan jantung berdegup cepat, Mira menaiki tangga satu persatu. Di ujung lorong, pintu ruang kerja tampak berdiri seperti penjaga gelap, kokoh dan misterius. Ia menatap keypad digital di samping pintu. Jarinya ragu sejenak, lalu menekan angka itu satu persatu. 812205. Bunyi klik pelan terdengar. Lampu kecil di keypad berubah hijau. Pintu terbuka. Mira menarik napas dalam. Ruangan itu dipenuhi aroma kertas tua dan kayu mahal. Dindingnya penuh rak buku dan map tebal. Di tengahnya berdiri meja besar dengan lampu kerja yang masih menyala redup. Ia menutup pintu perlahan, lalu segera bergerak memeriksa setiap sudut ruangan. Di laci pertama, hanya ada dokumen perusahaan biasa, laporan keuangan, kontrak, dan data saham. Tapi sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah berkas berjudul, Wasiat Hardiman, Salinan Legal. Tangannya refleks mengambilnya. Ia membuka halaman pertama, dan matanya langsung tertuju pada kalimat yang membuat tubuhnya gemetar. Saya, Hardiman, dengan sadar dan tanpa paksaan, menetapkan bahwa 70% saham perusahaan Hardiman Group akan diwariskan kepada menantu saya, Maya R., sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kasih sayangnya dalam menjaga keluarga. Mira tertegun. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali, memastikan tidak salah lihat. 70%. Itu berarti kekuasaan penuh atas perusahaan bukan milik Rian, tapi Maya. Ia menelan ludah. Matanya menatap kalimat berikutnya, yang membuat napasnya tercekat. Namun, apabila Maya dinyatakan tidak kompeten secara mental oleh tenaga medis profesional, seluruh hak tersebut akan dialihkan kepada anak saya, Rian Hardiman. Tangan Mira membeku. Semua potongan misteri kini mulai menyatu. Semua racikan obat, semua manipulasi, semua tuduhan bahwa Maya, gila, ternyata dirancang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengambil alih. Mereka ingin menjatuhkan Maya secara hukum, agar harta dan kekuasaan kembali ke tangan Rian. Hawa dingin mengalir di tengkuk Mira. Ia menutup dokumen itu perlahan, lalu menatap brankas di bawah meja kerja. Di depannya ada panel digital kecil, dan di dinding, foto besar Pak Hardiman tersenyum seolah menatap langsung ke arahnya. Mira teringat cerita Maya, bahwa ulang tahun mereka berdua selalu dirayakan bersamaan dengan hari lahir ayah Rian. Ia mencoba menekan tanggal itu sebagai kode, 5 Desember 19. Tak berhasil. Ia berpikir sejenak, lalu menekan 2 Februari 1992, tanggal lahir Maya. Bunyi klik terdengar lagi. Brankas terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu map tebal, satu amplop putih, dan sebuah kotak kayu kecil. Mira membuka map itu dulu. Isinya surat-surat legal, dokumen saham, dan sertifikat perusahaan. Tapi di bawahnya, ia menemukan surat asli wasiat yang berbeda dengan salinan di laci. Ia membaca dengan cepat, dan kali ini, matanya membesar. Dalam surat asli, Pak Hardiman menulis dengan tulisan tangannya sendiri. Kekuasaan dan harta bisa mengubah manusia menjadi serigala. Aku tahu anakku, Rian, tidak siap untuk memimpin. Aku mempercayakan semuanya kepada Maya karena ia bersih dari keserakahan.
Jika sesuatu terjadi padaku, carilah pengacara bernama Bima Prasetya. Ia tahu kebenarannya. Tangan Mira gemetar hebat. Surat ini adalah bukti yang bisa menggulingkan seluruh rencana Rian dan Tante Diana. Ia buru-buru memotret setiap halaman. Tapi kemudian pandangannya jatuh pada amplop putih yang belum dibuka. Di depannya tertulis, "Untuk Maya, jika kau membaca ini berarti aku sudah tiada." Ia membukanya perlahan. Kertas di dalamnya berbau samar parfum lawas. "Maya, aku tahu kau wanita kuat. Tapi di rumah ini, tidak semua orang tulus. Jika kau merasa terancam, jangan percayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Dunia bisnis akan lebih kejam daripada racun di cangkir teh. Ingat nama Bima Prasetya, ia akan melindungimu." Air mata mengalir di pipi Mira. Ia menutup surat itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti mendengar suara seorang ayah yang berbicara lewat tinta dan kertas. Dalam hatinya, ia tahu, Pak Hardiman pasti menyadari sejak lama bahwa putranya dan saudari iparnya akan berebut kekuasaan. Tapi tangis itu tak boleh lama. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang ia habiskan di ruangan ini bisa berarti nyawanya. Ia menaruh kembali semua dokumen, memastikan posisi tidak berubah, lalu menutup brankas perlahan. Saat ia hendak keluar, matanya menangkap sesuatu di sisi meja, sebuah ponsel tua yang terhubung dengan kabel charger. Layarnya masih menyala samar, menampilkan notifikasi email lama. Mira tak sengaja membaca sebagian pesan terakhir. "Ingat, Rian, kita harus pastikan Maya minum dosisnya sebelum rapat pemegang saham. Jika tidak, semua rencana gagal." Hatinya mencelos. Pesan itu berasal dari alamat dengan nama Diana Hardiman. Mira buru-buru memotret layar itu juga. Sekarang ia punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Maya adalah korban, bukan orang gila. Namun baru ia menapakkan kaki di ambang pintu, suara langkah terdengar dari tangga. Berat dan cepat. "Rian!" Mira panik, mematikan lampu, lalu berlari ke balik lemari besar di sisi ruangan. Suara gagang pintu berputar. Kenapa pintu ini terbuka? Suara Rian pelan tapi tajam. Ia masuk, menyalakan lampu, menatap sekeliling. Mira menahan napas. Napasnya begitu dekat dengan dinding. Dadanya naik turun cepat. Rian berjalan ke arah meja, membuka laci, mengamati sejenak, lalu menutupnya lagi. Ia menghela napas berat, lalu pergi meninggalkan ruangan. Begitu langkah itu menghilang, Mira nyaris jatuh bersimpuh di lantai. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tahu nyawanya baru saja selamat beberapa detik dari bahaya. Tapi bersamaan dengan itu, semangatnya tumbuh lebih besar. Kini ia tahu kebenaran sebenarnya, dan ia berjanji tidak akan berhenti sampai keadilan untuk Maya ditegakkan. Ia menatap ke arah foto Pak Hardiman di dinding dan berbisik dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah memperingatkan, Pak. Aku janji, semua ini akan terbongkar." Hari itu udara terasa menekan. Langit mendung menggantung di atas rumah besar keluarga Hardiman, seolah ikut menahan napas bersama Mira. Setelah semalam berhasil menemukan surat wasiat asli dan surat pribadi dari Pak Hardiman, Mira tahu waktunya semakin sempit. Ia harus tetap berakting sempurna agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Tapi pagi itu, firasat buruk tak mau pergi dari dadanya. Ada sesuatu di rumah ini yang seolah mengawasinya, lebih dekat dari biasanya, lebih tajam dari pandangan mata manusia. Ia duduk di meja makan, memegang sendok dengan tangan gemetar kecil. Tante Diana duduk di seberang, menatapnya dengan senyum yang tampak lembut tapi penuh hitungan. Rian berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa suara. Aura kekuasaan dan ancaman dari pria itu membuat udara di ruangan terasa dingin, meski matahari mulai muncul di luar. "Tidurmu nyenyak semalam?" tanya Tante Diana pelan sambil menuangkan teh ke cangkir Mira. Mira mengangguk. "Cukup baik, Tante." "Bagus. Kau butuh tenaga untuk hari besar besok," ucapnya. Senyum di wajahnya makin lebar. Mira berhenti sejenak, pura-pura bingung. "Hari besar?" Rian menoleh perlahan, menatapnya tajam. "Rapat pemegang kuasa."
Pengesahan surat warisan ayah akan dilakukan. Kau tidak perlu khawatir, Maya. Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Nada suaranya terdengar seperti penegasan kekuasaan, bukan janji perlindungan. Dan bagi Mira, kalimat itu seperti kode bahwa permainan mereka sudah memasuki babak akhir. Mira menunduk, pura-pura tak mengerti. Tapi di dalam dadanya, rencana mulai terbentuk. Ia harus bertahan 1 hari lagi, sampai semua bukti yang dikumpulkannya bisa sampai ke Maya dan pengacara yang disebut dalam surat wasiat, Pak Bima. Saat ia bangkit dari meja, Tante Diana memanggilnya lembut. Sayang, kau belum minum jus pagimu. Mira menatap gelas hijau di atas meja. Aromanya tajam, obat penenang yang sama seperti sebelumnya. Ia tahu menolak akan menimbulkan kecurigaan. Tapi meminumnya berarti kehilangan kesadaran. Dengan gerakan pelan, ia mengambil gelas itu, pura-pura meneguknya. Lalu, saat Tante Diana menunduk mengambil serbet, Mira menekan lidah ke langit-langit mulut dan membiarkan cairan itu mengalir pelan ke pipi, lalu menelannya pura-pura. Cairan itu ia semburkan ke tangan di bawah meja, menetes diam-diam ke bawah kursi. Bagus, kata Tante Diana tersenyum puas. Kau terlihat lebih tenang hari ini. Mira hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia menyiapkan langkah berikut, berpura-pura kehilangan kesadaran. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, petir menyambar di kejauhan, dan angin bertiup kencang menerpa jendela kamar. Mira berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Wajahnya tampak pucat, lemah, tapi matanya menyala dengan tekad. Ia tahu, malam ini adalah malam ujian terakhirnya. Jika ia gagal memainkan peran Maya yang gila, Rian dan Tante Diana akan mencurigai. Tapi jika berhasil, mereka akan benar-benar percaya bahwa rencana mereka sudah sempurna. Ketika pintu kamar diketuk, Mira segera menunduk, berpura-pura linglung. Tante Diana masuk membawa nampan kecil berisi susu dan obat kapsul. Ini dosis terakhir, sayang. Setelah ini, kau akan tenang dan semuanya akan beres. Suara itu begitu lembut, namun di telinga Mira terdengar seperti racun yang dibungkus senyum. Ia menatap kapsul itu lama. Tangannya gemetar, seolah takut, tapi sebenarnya sedang menahan amarah. Ia menatap Tante Diana dengan mata kosong. Kalau aku minum ini, semuanya akan baik, kan? Tentu saja, jawab Tante Diana sambil tersenyum dingin. Besok kau hanya perlu duduk manis dan mendengarkan. Setelah itu, kau bisa istirahat selamanya dari semua masalah. Mira menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Ia mengambil kapsul itu, pura-pura memasukkannya ke mulut, meneguk air, dan kemudian memeluk dirinya sendiri, mulai menggigil pelan. Matanya perlahan berubah kosong, tubuhnya gemetar hebat. Lalu ia tertawa kecil, pelan, tapi menyeramkan. Tante Diana terdiam. Maya? Mira menatapnya dengan mata melotot, lalu menunjuk ke arah dinding sambil tertawa kecil. Dia di sana, Tante. Ayahmu berdiri di sana. Dia bilang aku tidak boleh diam. Tante Diana mundur 1 langkah. Wajahnya berubah pucat. Maya, kau tenang, sayang. Tapi Mira terus berakting, tertawa lalu menangis bergantian. Matanya liar. Suaranya serak seperti orang kehilangan nalar. Ia memeluk diri sendiri sambil bergumam. Rian bilang aku gila. Tapi siapa yang gila sebenarnya, Tante? Siapa? Rian berlari masuk. Wajahnya panik tapi matanya menunjukkan kepuasan tersembunyi. Apa yang terjadi? Tante Diana cepat-cepat menjawab. Seperti dugaanku, dosisnya bekerja. Dia mulai kehilangan kendali. Besok dia harus dibawa ke rapat dengan kondisi seperti ini, agar semua orang percaya bahwa dia tidak kompeten. Rian mengangguk. Kunci pintunya. Jangan biarkan dia keluar malam ini. Begitu mereka pergi dan pintu terkunci rapat, Mira terjatuh ke lantai. Napasnya berat. Ia menutup mulut dengan tangan agar isak tak terdengar. Air mata bercampur keringat dingin mengalir di pipinya. Ia telah berhasil meyakinkan mereka. Tapi hatinya bergetar hebat, bukan karena takut,
melainkan karena perasaan campur aduk antara ngeri, jijik, dan marah yang luar biasa. Ia berjalan pelan ke meja rias, membuka laci kecil di bawahnya, dan mengambil ponsel yang disembunyikan di bawah tumpukan tisu. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan cepat kepada Maya. Mei, aku sudah punya semua bukti. Foto obat, surat wasiat asli, dan surat dari ayah Rian. Cari pengacara bernama Bima Prasetya. Tunjukkan semuanya padanya. Besok, datanglah ke rapat warisan. Jangan takut. Aku akan tetap di sini. Pesan terkirim. Mira menatap layar lama, lalu memeluk ponsel itu erat-erat seolah sedang memeluk saudarinya sendiri. Ia tahu pesan itu bisa menjadi satu-satunya harapan yang menyelamatkan nyawa mereka berdua. Dari luar, suara langkah Rian terdengar kembali. Mira buru-buru menyembunyikan ponsel di bawah bantal, lalu kembali memerankan sosok linglung yang bergumam sendiri. Pintu diketuk keras. Maya, berhenti bicara sendiri. Tidurlah. Suara Rian membentak dari luar. Mira hanya tertawa pelan. Kau takut, Rian? Katanya lirih. Cukup keras untuk terdengar. Kau takut aku ingat semuanya, ya? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah menjauh, cepat dan berat. Mira menatap langit-langit kamar. Matanya perlahan basah lagi. Dalam diam, ia berbisik pelan, hampir seperti doa. Ya Allah, kuatkan aku malam ini. Jangan biarkan aku jatuh sebelum kebenaran ini terungkap. Dan di tengah malam yang sunyi itu, dengan seluruh tubuh masih bergetar dan jantung berdetak tak beraturan, Mira tersenyum samar. Ia tahu, mulai detik itu, permainan sudah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan. Dan ia berjanji, ia akan bertahan sampai akhir. Fajar datang perlahan, menembus celah tirai kamar yang lembab. Cahaya keemasan jatuh di wajah Mira yang belum tidur semalaman. Ia masih berbaring di lantai, tubuhnya lemas, mata sembab, dan dada terasa sesak karena menahan segala emosi. Pikirannya terus berputar pada pesan terakhir yang ia kirim semalam untuk Maya, pesan yang kini menjadi harapan terakhir. Ia tak tahu apakah Maya sudah menerimanya atau belum, tapi keyakinan dalam hatinya berbisik bahwa pesan itu telah sampai. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Suara sepatu Rian yang berat, beradu dengan lantai marmer. Lalu terdengar suara Tante Diana, lirih namun tegas. Hari ini waktunya. Kita harus pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Mira menutup matanya rapat, berpura-pura masih dalam keadaan linglung. Pintu dibuka, cahaya masuk, dan langkah-langkah itu berhenti di samping tubuhnya. Ia bisa merasakan aroma parfum mahal Rian dan bau herbal dari tangan Tante Diana. Bangunkan dia, ujar Rian pelan. Tante Diana menepuk pipinya pelan. Maya, sayang, bangun, ya. Kita harus pergi. Rapat penting. Kau ingat. Mira membuka matanya perlahan, menatap mereka dengan pandangan kosong, seolah pikirannya tak berada di dunia ini. Ia berbisik pelan. Aku dengar ayah memanggilku tadi malam. Rian menatapnya dengan ekspresi puas. Bagus. Kau tetap begitu saja. Maya, diam dan ikuti aku. Mira hanya mengangguk lemah. Di dalam hati, ia menahan senyum getir. Permainan ini hampir berakhir. Ia hanya perlu bertahan sedikit lagi, memainkan peran sampai Maya datang membawa kebenaran. Rian menuntun Mira keluar kamar. Lorong rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Semua pelayan menunduk ketika mereka lewat, entah karena takut atau karena tahu sesuatu yang tak seharusnya mereka ketahui. Mobil hitam besar sudah menunggu di depan rumah. Tante Diana duduk di depan bersama sopir, sementara Rian dan Mira duduk di belakang. Sepanjang perjalanan menuju gedung pertemuan, Mira diam. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan bergoyang diterpa angin pagi. Di dalam kepalanya, doa kecil terucap lirih. Ya Allah, lindungi Maya, kuatkan langkahnya. Jangan biarkan kami kalah hari ini. Rian sesekali menatapnya dari samping. Kau tahu, Maya, katanya datar. Ayah selalu bilang aku tak pantas memimpin perusahaan. Tapi lihat sekarang,
Semua akan berubah setelah hari ini. Semua orang akan melihat bahwa aku yang paling layak. Mira hanya menatap kosong, pura-pura tak mengerti. Tapi di dalam dirinya, amarah menyala. Dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Batinnya bergemuruh. Mobil berhenti di depan gedung tinggi bercermin kaca. Di lobi, beberapa orang berpakaian formal sudah menunggu. Rian turun lebih dulu, menggenggam tangan Mira erat, seolah ingin memastikan ia tak bisa kemana-mana. Tante Diana tersenyum tipis ke arah para pengacara yang sudah datang. "Ini istri saya," kata Rian dengan nada meyakinkan. "Dia akan ikut, tapi tolong jangan terlalu banyak bicara padanya. Kondisinya belum stabil." Mira menunduk, memerankan sosok yang lemah dengan sempurna. Tapi saat mereka berjalan melewati koridor menuju ruang rapat, matanya menangkap sesuatu, sebuah kamera pengawas di sudut ruangan. Ia menatapnya sekilas, berharap semua yang terjadi hari ini akan terekam, menjadi saksi dari kebohongan yang sedang dimainkan Rian dan tante itu. Mereka memasuki ruang rapat besar dengan meja panjang dari kayu gelap. Di ujung meja, duduk seorang pria parubaya berkacamata yang tampak seperti notaris atau hakim. Di sebelahnya, dua orang pengacara laki-laki dan seorang dokter yang membawa berkas tebal. Dokter itu berdiri dan berkata dengan nada profesional, "Sebelum rapat dimulai, kami ingin memastikan kondisi kesehatan mental Nyonya Maya Rian. Berdasarkan laporan medis dan hasil evaluasi psikologis, beliau dinyatakan tidak kompeten untuk membuat keputusan hukum apapun." Semua mata tertuju pada Mira. Ia hanya menatap kosong ke depan, pura-pura tidak mengerti. Dalam hati, ia berbisik, "Mereka begitu yakin aku sudah kalah." Rian menepuk bahunya pelan, seolah menunjukkan simpati palsu. "Tenang saja, sayang. Aku akan urus semuanya. Kau tak perlu pusing lagi dengan urusan perusahaan." Kata-kata itu seperti racun yang menetes di telinganya. Tapi Mira tetap diam, menjaga napasnya agar stabil. Setiap detik berlalu terasa seperti jarum jam yang menekan jantungnya. Ia tahu Maya akan datang. Ia percaya. Tapi waktu terasa terlalu lambat. Tante Diana lalu berbicara dengan suara manis namun menusuk. "Kami hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Maya terlalu stres setelah kepergian almarhum. Kami ingin membantu meringankan beban pikirannya." Mira menunduk lebih dalam, membiarkan mereka berbicara, membiarkan mereka menjerat diri sendiri dengan kata-kata manis yang busuk itu. Ia hanya menunggu saatnya tiba. Dokter mulai membuka map besar dan membacakan isi laporan medis palsu yang sudah dipersiapkan. Setiap kalimatnya membuat hati Mira berdenyut kesakitan, karena di atas kertas itu tertulis nama Maya, dengan deskripsi tentang delusi, paranoia, dan gangguan perilaku. Semua kebohongan itu terdengar begitu sahih, seolah ditulis dengan tinta keadilan. Padahal, semuanya hanya hasil racikan orang-orang serakah. Mira menatap mereka satu persatu. Rian dengan wajah percaya diri, Tante Diana dengan senyum lembutnya, dokter dengan nada berwibawa tapi palsu. Ia menatap hingga matanya panas, menahan air mata yang hampir jatuh. Begitu kejamnya dunia ketika uang dan kuasa menjadi Tuhan bagi mereka. Batinnya. Ketika notaris mulai membuka berkas terakhir untuk pengesahan warisan, Mira menggenggam ujung meja erat-erat. Suaranya tercekat di tenggorokan, tapi hatinya berteriak dalam diam. "Cepatlah datang, Maya. Tolong jangan biarkan aku sendirian di sini." Rian bersandar di kursinya, tersenyum puas. "Kita semua sudah sepakat. Setelah pengesahan ini, perusahaan resmi menjadi tanggung jawabku." Tante Diana menambahkan, "Dan Maya akan mendapatkan perawatan terbaik di luar negeri. Semua demi kebaikannya." Mira menatap lurus ke depan. Tubuhnya lemah tapi matanya mulai basah. Ia tahu, bila Maya tak datang dalam beberapa menit lagi, segalanya akan berakhir. Seluruh kebenaran yang ia perjuangkan akan lenyap. Ruang rapat sunyi. Hanya suara pena notaris yang menulis di atas kertas. Lalu terdengar suara langkah dari luar, pelan tapi tegas. Pintu ruang rapat sedikit bergetar. Semua orang menoleh. Rian menegakkan tubuhnya. Wajahnya berubah. Tante Diana tampak cemas. Mira menahan napas.
Dadanya berdegup hebat. Ia tahu suara langkah itu. Ia mengenalnya. Setiap hentakannya seperti membawa cahaya yang perlahan mengusir semua gelap. Pintu ruang rapat perlahan terbuka. Tapi sebelum siapapun masuk, notaris yang duduk di ujung meja menatap Rian dan berkata, "Tuan Rian, sebelum saya menandatangani, ada seseorang yang ingin memastikan keabsahan dokumen ini." Suasana membeku. Rian berdiri, suaranya keras dan penuh amarah. "Siapa lagi yang berani ikut campur urusan keluargaku?" Namun Mira tak lagi mendengarkan. Di dalam dadanya, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Dalam hati, ia berbisik, "Tolong, Maya, datanglah. Ini saatnya." Dan di detik itu, napasnya tercekat. Dari celah pintu yang terbuka lebar, terlihat bayangan dua sosok memasuki ruangan. Satu pria berjas abu-abu membawa map tebal, dan di belakangnya, seorang wanita dengan langkah tenang, wajahnya tegas, dan matanya menatap lurus ke arah Mira. Wajah itu, wajahnya sendiri. Maya telah datang. Suasana ruang rapat berubah menjadi beku. Pena yang tadi menulis di atas kertas berhenti, kursi-kursi berhenti bergerak, dan setiap tatapan terpaku ke arah pintu yang kini terbuka lebar. Mira menatap tanpa berkedip. Di ambang pintu berdiri seseorang dengan wajah yang sama persis dengannya. Maya, saudari kembar yang selama ini disembunyikan di balik kebohongan dan ketakutan. Rambutnya terurai rapi. Wajahnya tidak lagi pucat dan penuh luka seperti malam saat ia datang mengetuk pintu apartemen. Kini ia berdiri tegak, kuat, dengan mata yang menyala oleh kebenaran. Di sebelahnya, seorang pria berjas abu-abu melangkah masuk dengan langkah tenang. Ia memperkenalkan diri dengan suara tegas namun sopan. "Nama saya Bima Prasetya, pengacara almarhum Pak Hardiman." Rian yang sejak tadi berdiri kaku langsung bereaksi. "Apa maksud semua ini? Rapat ini tertutup. Tidak ada yang diundang dari luar." Pak Bima menatapnya dengan tenang. "Tuan Rian, saya datang bukan tanpa dasar. Saya memiliki dokumen resmi dari notaris pusat dan bukti yang menunjukkan bahwa surat wasiat yang Anda bawa telah dimanipulasi." Semua mata beralih ke arah Rian. Wajahnya memucat. Tante Diana mencoba memotong. "Ini tidak masuk akal. Surat wasiat itu sah. Kami sudah mendapat pengesahan dari pengadilan." Pak Bima menatapnya tajam. "Sah? Atas dasar laporan medis palsu yang kalian buat untuk membuktikan bahwa Maya tidak waras." Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir. Notaris di ujung meja tampak bingung. Dokter yang tadi membacakan laporan medis palsu menelan ludah gugup. Mira, yang masih duduk di kursinya, akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap Rian dalam diam, dengan senyum tipis yang membuat darah di wajah pria itu mengalir turun ke kaki. Dan di saat itu, Maya melangkah maju. Langkahnya terdengar jelas di antara kesunyian yang tegang. "Rian," katanya lembut tapi tegas. "Selama ini aku hanya ingin menjadi istrimu, bukan alatmu." Rian mundur satu langkah. Kau seharusnya di rumah sakit. Aku memastikan." "Kau memastikan aku dibuat gila?" Potong Maya cepat. "Kau dan Tante Diana memberiku obat-obatan, membuatku linglung, menuduhku kehilangan akal, hanya supaya aku kehilangan hakku sebagai pewaris. Tapi sayang, semua bukti sudah ada di tangan kami." Ia meletakkan sebuah map besar di meja, lalu membuka lembar demi lembar. Foto-foto botol obat, laporan resep palsu, tanda tangan dokter yang sama di setiap lembar, hingga surat wasiat asli yang ditulis tangan oleh Pak Hardiman. Ruangan bergemuruh dengan bisik-bisik pelan dari para pengacara yang hadir. Notaris memandang dokumen itu dengan raut wajah kaget. Ini tulisan tangan asli mendiang Pak Hardiman," katanya pelan. "Dan tanda tangannya autentik." Tante Diana mencoba bertahan. "Itu pasti hasil rekayasa. Gadis ini, bukan Maya yang sebenarnya. Lihat wajah mereka. Mereka hanya kembar. Ini salah satu dari mereka yang berpura-pura." Pak Bima menatap dingin. "Benar. Mereka kembar. Tapi hanya satu yang memiliki hak sah di sini, yang tidak pernah menyalahgunakan kuasa dan tidak pernah menyentuh racun untuk menghancurkan orang lain. Dan saya punya bukti tambahan."
Ia menekan tombol di laptop yang dibawanya. Dari pengeras suara terdengar rekaman suara seorang pria. Suara Rian, jelas dan tidak terbantahkan. Pastikan dia minum semua obat itu. Besok rapat harus jadi milikku. Aku tak peduli apapun yang terjadi pada Maya. Yang penting aku dapatkan sahamnya. Rian terpaku. Tante Diana menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya memucat seketika. Dokter yang duduk di ujung meja menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar. Mira perlahan berdiri dari kursinya. Ia menatap semua orang di ruangan itu. Lalu berjalan ke sisi Maya. Kini dua wajah yang sama berdiri berdampingan. Satu mewakili luka, satu lagi mewakili kebenaran. Mira menatap Rian tajam. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Rian? Bukan karena kau ingin harta itu. Tapi karena kau tega menghancurkan orang yang mencintaimu tanpa syarat. Maya tidak butuh kekayaan. Dia hanya ingin diterima. Tapi kau memperlakukannya seperti alat. Dan itu yang akan menghancurkanmu. Rian tak menjawab. Rahangnya menegang. Matanya liar mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Maya mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah flash disk kecil. Ini rekaman CCTV dari rumah kita. Menunjukkan bagaimana Tante Diana mencampurkan obat di minumanku. Dan bagaimana kau menandatangani resep dokter palsu itu. Aku yakin polisi akan tertarik melihatnya. Tante Diana langsung berdiri, menjerit histeris. Kau memata-matai kami. Kau perempuan tidak tahu diri. Maya tidak bergeming. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Pak Bima lalu mengangkat tangan, memberi isyarat kepada dua pria berseragam yang berdiri di dekat pintu. Petugas, ini bukti-bukti yang diperlukan. Surat perintah penangkapan sudah siap. Dua polisi melangkah masuk dengan tenang. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Tante Diana mencoba melarikan diri, tapi pergelangan tangannya langsung ditangkap. Rian berteriak, memaki, berusaha membantah. Tapi semua kata-katanya hancur oleh fakta yang kini terpapar jelas di depan mata semua orang. Mira berdiri diam di tempat. Tubuhnya gemetar tapi wajahnya tenang. Air matanya menetes bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia menatap Maya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat adiknya tersenyum. Senyum yang bukan lagi karena pura-pura kuat, tapi karena akhirnya bebas. Suara rantai borgol bergemerincing. Rian menoleh ke arah mereka berdua. Matanya merah, penuh kebencian bercampur penyesalan. Kau pikir ini akan berakhir begitu saja? Kau pikir semua orang akan percaya? Mira menatapnya tanpa gentar. Mereka percaya bukan karena kami bicara, tapi karena kau sendiri yang menunjukkan siapa dirimu. Polisi menyeret Rian dan Tante Diana keluar. Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Hanya terdengar napas berat Maya dan Mira yang masih berdiri berdampingan. Ruang rapat kini kosong dan sunyi. Menatap mereka dengan wajah simpati. Desah napas dua wanita yang baru saja melewati badai panjang. Sinar matahari sore menembus kaca Maya besar. Akan segera dikembalikan pada lantai surat wasiat asli. Menciptakan bayangan dua sosok kembar yang berdiri berdampingan. Tangannya menggenggam tangan Mira erat. Wajah mereka serupa dan bergetar. Tapi kini keduanya menatap dunia dengan mata yang berbeda. Kalau bukan karena keberanianmu, satu penuh tekad. Aku mungkin masih terperangkap dalam ketakutan itu. Matanya menerawang Mira tersenyum. Akhirnya mata mengalir di pipinya. Gumamnya lirih. Tidak, Maya menghela napas panjang. Kau yang menyelamatkan dirimu sendiri. Aku tidak tahu hanya mengembalikan kebenaran yang seharusnya menjadi milikmu. Rasanya seperti mereka semua ini baru saja dimulai. Di tengah ruangan yang kini kalimat terasa itu lapang. Menggantung di udara. Cahaya matahari menembus jendela besar. Di dalamnya. Jatuh di bahu mereka berdua seperti Diana dibawa dari langit. Jejak penderitaan yang mereka tinggalkan tidak bisa hilang begitu saja. Kebohongan akhirnya ada bagian dari Maya yang seolah masih terkunci di masa lalu. Namun di balik rasa lega itu, di malam-malam ketika ia dipaksa merasakan sesuatu di dadanya, di hari-hari ketika semua orang menatapnya seperti orang gila, seperti ada bagian dari teka-teki yang belum selesai. Kau sudah menatap wajah Maya yang tersenyum. Tidak ada lagi yang bisa menyentuhmu. Merasakan desir halus saudarinya lama. Tapi untuk saat ini, ia memilih kebebasan terasa lebih berat dari penjara. Hari untuk pertanyaan. Karena setelah keluar, hari ini adalah kau harus berani melihat siapa dirimu dan sebenarnya. Dan di dalam keheningan ruang rapat itu, suasana berubah lembut sejak malam gelap itu.
Mira Lalu menatap pintu ruang langit dan rapat berbisik terbuka dalam pelan. hati. Pak Bima Terima masuk kasih dengan beberapa ya berkas Allah, di tangannya. karena di antara Maaf semua kepalsuan, mengganggu. Engkau saya masih harus sisakan menyerahkan secuil dokumen cahaya terakhir untuk dari membimbing membimbing kami kami menemukan menemukan kebenaran. Ia mendekat, menyerahkan map coklat yang disegel. Ini dokumen pribadi yang dulu disimpan langsung oleh beliau. Saya baru mendapat izin pengadilan untuk membukanya setelah kasus ini diselesaikan. Mira dan Maya saling pandang. Maya mengangguk pelan. Buka saja di sini, Pak. Pak Bima membuka segel dengan hati-hati. Dari dalam map itu, ia mengeluarkan selembar surat berwarna kekuningan, diikuti beberapa lembar kertas lain. Ia membaca cepat, lalu berhenti sejenak. Wajahnya berubah serius. Ada sesuatu yang mungkin perlu kalian tahu. Mira menatapnya khawatir. Apa maksudnya, Pak? Pak Bima menatap mereka berdua, lalu berkata pelan. Menurut dokumen ini, salah satu dari kalian bukan anak kandung Hardiman. Suasana mendadak hening total. Dunia seolah berhenti berputar. Hanya suara detak jam di dinding yang terus berdetak seperti gema yang tak mau berhenti. Maya menatap Pak Bima tak percaya. Apa maksud Anda? Pak Hardiman menulis sendiri penjelasan ini. Jawabnya. Dia menyebut bahwa salah satu dari kalian, tidak disebut siapa, adalah anak hasil adopsi rahasia yang dilakukan demi melindungi nama keluarga. Ia khawatir jika kebenaran itu terbuka, akan menimbulkan perpecahan. Mira merasakan darahnya berdesir. Tidak disebut siapa. Pak Bima menggeleng. Tidak. Tapi di lampiran terakhir ada hasil tes DNA lama antara Rian, Maya, dan satu sampel tambahan yang hanya diberi inisial M. Ia menyerahkan hasil tes itu. Kertas itu terasa berat di tangan Mira. Ia membuka lembar demi lembar. Matanya membaca perlahan. Hasil menunjukkan bahwa subjek dengan inisial M memiliki kecocokan genetik 50% dengan subjek Rian Hardiman, menandakan hubungan kandung sebagai saudara seayah. Tangan Mira gemetar. M, itu Maya. Suaranya nyaris hilang. Pak Bima mengangguk pelan. Ya, artinya Maya adalah anak kandung Pak Hardiman. Hening panjang menggantung di ruangan. Mira tak bisa berkata apa-apa. Dunia di sekitarnya seperti kehilangan suara. Sementara Maya hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya, Mira yang memecah kesunyian. Jadi selama ini, aku yang bukan bagian dari keluarga itu. Pak Bima menunduk. Mira, ini bukan soal darah. Dalam suratnya, Pak Hardiman menulis sesuatu untukmu juga. Ia mengambil selembar surat lain dan membacakannya. Mira, jika kau membaca ini, berarti rahasia yang kusimpan telah terungkap. Jangan marah padaku. Aku menyayangimu sama seperti Maya. Aku tahu bukan darah yang membuatmu menjadi anakku, tapi hatimu. Kau selalu melindungi adikmu dengan keberanian yang bahkan tak bisa kulakukan. Jika dunia ingin memisahkan kalian, tolong jangan biarkan itu terjadi. Karena cinta dan kebenaran jauh lebih kuat dari garis keturunan. Kata-kata itu menghantam hati Mira seperti gelombang besar. Ia tak mampu menahan air mata yang langsung jatuh. Maya mendekat, memeluknya erat. Pelukan yang lama, hangat, tapi juga menyakitkan. Mir, bisik Maya dengan suara bergetar. Aku tidak peduli siapa darah siapa. Kau tetap saudaraku. Kau bagian dari hidupku yang tak bisa diganti oleh siapapun. Mira menunduk di bahunya. Air matanya membasahi pakaian Maya. Aku hanya takut, Mei, takut kau membenciku setelah tahu semua ini. Maya menggeleng, menatapnya penuh kasih. Tidak, Mir. Justru aku bersyukur. Karena tanpa kau, aku tidak akan tahu apa arti keluarga yang sebenarnya. Darah bisa menipu, tapi hati tidak. Pak Bima berdiri diam di dekat mereka, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia menutup map perlahan dan berkata lembut. Mungkin ini sebabnya almarhum menulis 2 surat wasiat. Satu untuk dunia hukum, dan satu lagi untuk dunia hati. Sinar matahari sore mulai redup. Ruangan itu berubah temaram, tapi terasa hangat. 2 saudari itu masih berpelukan lama, seolah berusaha menggantikan tahun-tahun yang hilang di antara mereka.
Mira akhirnya berbisik pelan. Mei, mungkin aku bukan anak kandungnya. Tapi aku akan terus menjaga semua yang ia tinggalkan, terutama kau. Maya tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Dan aku akan menjaga hatimu, Mir. Karena di sanalah aku menemukan arti rumah. Di luar jendela, awan gelap perlahan tersibak. Cahaya terakhir senja menembus masuk, membasuh ruangan dengan warna keemasan. Seolah langit sendiri menjadi saksi bahwa semua luka akhirnya menemukan jalannya untuk sembuh. Mereka berdua berdiri berdampingan, menatap matahari yang mulai turun. Tak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Hanya keheningan yang damai, keheningan yang bukan lagi menakutkan, tapi menenangkan. Mira menatap langit terakhir kali dan berbisik pelan, hampir seperti doa yang ditelan cahaya. Terima kasih, ya Allah, telah menuntunku melewati semua gelap ini. Karena kadang, hanya setelah kehilangan segalanya, barulah seseorang tahu apa artinya memiliki. Sementara itu, Maya menggenggam tangannya erat, menatap ke depan dengan senyum lembut. Di antara luka, kebenaran, dan rahasia yang akhirnya terungkap, mereka berdua tahu satu hal pasti, bahwa cinta yang tumbuh dari keberanian akan selalu lebih kuat daripada darah dan kekuasaan. Dan di senja yang perlahan menelan hari, dua sosok kembar itu berdiri dalam cahaya terakhir, bukan lagi sebagai korban dari masa lalu, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan arti sejati dari keluarga, keadilan, dan pengampunan.